Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linaila sa'adati wa ridah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pengurus DKM dan jemaah, Bapak Ibu, jemaah salat subuh yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita waktu, umur, ya, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita lalui dari waktu semuanya tidak sia-sia, karena Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Ya, sesungguhnya manusia rugi dalam hal memanfaatkan waktu. Nanti di yaumil ba'tsi, hari berbangkit, orang-orang pada menyesal karena banyak yang menyia-nyiakan waktu. Ya, saya sendiri ya WA ini pengajian apa enggak, libur apa enggak? Ya tadi Mak. Ya saya tunggu-tunggu itu jawabannya sampai setahun. Sampai saya tertidur setahun. Dua WA-nya, satu terjawab sebelum. Jadi dua WA ya saya dulu dijawab, satu dijawabnya tahun lalu, yang satu dijawabnya tahun ini. Yang tahun lalu saya keburu tertidur, yang tahun ini saya pas bangun lihat, wah ini ada WA-nya, berarti pengajian. Maka saya kesini, alhamdulillah ya, karena banyak masjid lain pas yang begini-begini mereka libur. Kenapa? Jemaahnya tadi malam tidak tidur setahun, jadi pada capek ya. Kita enak ya, tidurnya setahun, enak banget tuh. Wah, ini belum nyambung ternyata. Nyambung. Ya. Jadi kita bersyukur karena kita masih hidup. Walaupun tidak seperti Nabi Uzair ya 100 tahun, kita setahun aja lah. Kita setahun, Nabi Uzair 100 tahun. Baik jemaah sekalian, kita akan lanjut. Judulnya ini nggak usah dipedulikan ya, ini karena diagramnya sama aja. Judulnya syarat-syarat ashabul furud atau bagian pasti. Jadi ada dua ahli waris itu. Yang pertama asobah ahli waris yang menghabiskan sisa. Yang kedua ashabul furud adalah ahli waris yang mendapat bagian pasti. Allah yang pastikan bagian-bagiannya. Ini sudah kita bahas setengah ya, dari suami sampai akhun li'ab ini, akhtun li'ab sudah. Cuma saya kok yakin bapak-bapak pada lupa kali ya. Saya yakin banget gitu. Mungkin lupa kali. Karena itu kita ulang dulu. Jadi ahli waris itu ada dua. Yang pertama asobah, yaitu ahli waris yang menghabiskan semua sisa. Artinya sisa. Jadi waris itu dibagi dulu kepada zawil furud atau ashabul furud, ahli waris yang mendapat bagian pasti. Yang memastikannya siapa? Allah. Nanti jangan marah, wah kok ini beda dengan ini kepastian warisnya. Yang bagi itu Allah, bukan saya, bukan kita. Nah, baru selesai dibagi semua kepada bagian pasti, sisanya itulah untuk asobah. Namanya sisa, masa ngambil duluan? Yang sisa ngambil terakhir ya. Cuman beda dengan sisa makanan. Kalau Anda minta sisa gorengan, Anda cuma dapat renyah-renyahnya. Tapi sisa waris itulah yang paling banyak. Tuh, coba kalau warisan mau sisa apa mau bagian pasti? Ya, kalau mau tunggu orang tuanya meninggal. Zawil furud yang mendapat bagian pasti, ini istilahnya bisa ashabul furud. 2/3
1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Cuman 6. Berapa? 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/5, 1/7 nggak ada. Nah, asobah terbagi 3. Ini kalau di diagram kita ini kita istilahkan dengan ain ya, asobah itu. Asobah binafsihi ini kita istilahkan dengan ain, yaitu menjadi asobah karena dirinya sendiri, tidak ada pengaruh dengan yang lain. Pokoknya dia asobah aja, nggak pernah berubah jadi dzawil furud, ya kan? Itu namanya asobah binafsihi, karena dirinya sendiri. Yang kedua asobah bil ghair, menjadi asobah karena pihak lain. Sebenarnya dia dzawil furud, tapi karena ada yang bersamanya dia menjadi asobah. Misalnya anak perempuan itu dzawil furud, bagiannya setengah kalau sendirian, kalau banyak 2/3. Lalu ada anak laki-laki, karena ada laki-laki ini maka anak perempuan menjadi asobah bil ghair. Nah, asobah bil ghair itu yang sejajar itu, anak perempuan anak laki, cucu perempuan cucu laki, cicit perempuan cicit laki, saudara kandung perempuan saudara kandung laki-laki, saudara perempuan seayah saudara laki-laki seayah. Nah, itu asobah bil ghair. Yang ketiga asobah ma'al ghair. Ini asobah ma'al ghair, menjadi asobah beserta yang lain. Maksudnya yang lainnya bukan asobah tapi dia sendirian. Gara-gara apa? Ini gara-gara almarhum tidak punya anak laki-laki. Misalnya ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung jadi asobah ma'al ghair karena almarhumah keturunannya cuman perempuan, anak perempuan atau cucu perempuan. Nah, itu asobah ya. Nah, untuk asobah kita tidak bahas nih nanti, dia dapat sisa doang. Ya, yang kita bahas nanti dzawil furud. Asobah siapa saja? Ibnun anak laki-laki, ibnu ibnin, akhun syaqiq, akhun li'ab, ibnu akhin syaqiq, ibnu akhin li'ab, amun syaqiq, amun li'ab, ibnu amin syaqiq, ibnu amin li'ab, mu'ti, mu'tiqah. Ini kita nggak bahas tuh bagiannya, karena dia nunggu sisa doang. Jadi yang ditulisan sini yang warna merah dan background coklat ini kita nggak bahas untuk menjadi syarat, karena dia tidak perlu syarat dia. Pokoknya udah dibagi semua, ya itu jatah dia setelah sisanya. Nah, yang sekarang kita akan bahas yang dapat bagian pasti. Ya, syaratnya apa aja? Karena bagiannya bisa 2, bisa 3. Misalnya suami setengah atau 1/4. Nah, itu kapan dapat setengah, kapan dapat 1/4? Itu syaratnya yang kita pelajari. Jadi kalau syaratnya terpenuhi, maka dia setengah. Kalau syarat yang ini, maka dia 1/4. Itu yang kita akan bahas. Dan ini sudah kita bahas setengah dalam diagram ini. Nah, karena itu nanti yang setengah awal ini saya bahas agak cepat, karena antum sudah belajar tahun lalu. Nah, ini mulai awal tahun kita pelajari setengahnya lagi. Baik, jadi jika orang meninggal dunia, dibayarlah semua hutangnya, dilunasin, tunaikan wasiat, zakat yang belum bayarkan, haji yang belum dihajikan untuk badal, untuk almarhum, kemudian termasuk biaya-biaya perawatan, biaya pengurusan jenazah, ya termasuk nazar, tunaikan semua, sisanya itu jadi waris. Nah, sekarang untuk siapa warisan itu? Pertama, kalau meninggal istri almarhumah, maitatun, jenazah perempuan almarhumah. Kita tidak peduli ini siapakah istri, apakah anak perempuan, apakah ibu, pokoknya maitatun. Yang ideal kita ambil dulu istri. Jadi ini maitatun ini istri, misalnya ya, istri meninggal, bagian suami 1/2 dan 1/4. Nah, ini yang kita pelajari, kapan suami 1/2, kapan suami 1/4. Bagian suami adalah 1/2 atau 1/4. Suami mendapat 1/2 jika istri yang meninggal tidak memiliki keturunan sama sekali, baik ibnun, bintun, ibnu ibnin maupun bintu ibnin. Ini istilah-istilah ini sudah ada terjemahnya di bawah, silakan lihat. Kemudian jika almarhumah yaitu istri meninggal memiliki satu saja, apalagi lebih, satu saja keturunan,
baik anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, atau cicit atau seterusnya, maka suami mendapat 1/4. Jelas? Ini harus jelas lah, udah pengulangan ini. Kemudian zaujah, istri yang meninggal siapa? Almarhum, yaitu suami. Bagian istri 1/4 dan 1/8. Istri mendapat 1/4. Ini sama dengan syarat suami tadi ya. Istri mendapat 1/4 dari peninggalan suami jika suami meninggal tidak memiliki keturunan sama sekali, baik ibnun, bintun, ibnu ibnin maupun bintu ibnin. Jika suami yang meninggal memiliki keturunan walaupun hanya 1, maka bagian istri menjadi 1/8. Clear. Sekarang bagian bintun, anak perempuan. Bagiannya 2/3, 1/2 asabah bil ghair. Anak perempuan atau bintun mendapat 2/3 jika berjumlah 2 orang atau lebih. Jika hanya 1 orang, maka bintun mendapat 1/2. Baik 2/3 maupun 1/2, syaratnya tidak boleh ada ibnun, anak laki-laki. Kenapa? Karena jika ada ibnun, maka bintun tidak mendapat bagian pasti, tetapi menjadi asabah bil ghair, asabah bersama anak laki-laki. Jelas? Kalau paham bintun, maka akan mudah memahami bintu ibnin, syarat bintu ibnin. Kursornya mana nih? Nah, ini. Ya. Kalau paham bintun akan mudah memahami bagian ukhtun syaqiqah, mudah memahami syarat ukhtun li'ab. Jadi pahami bintun, maka akan paham bintu ibnin, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab. Karena itu saya ulang sekali ini bintun. Nanti syarat-syarat yang bintu ibnin, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab sama. Ya, saudara cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan saya sama syaratnya. Ada beda dikit-dikit doang. Ulang ya, bintun bagiannya 2/3 atau 1/2 atau asabah bil ghair. Bintun mendapat 2/3 jika berjumlah 2 orang atau lebih. Jika hanya 1 orang, maka bintun mendapat 1/2. Baik 2/3 maupun 1/2, syaratnya tidak boleh ada ibnun. Kenapa? Karena jika ada ibnun, maka bintun tidak mendapat 2/3 atau 1/2, tetapi menjadi asabah bil ghair, asabah bersama ibnun. Ya, dah paham ya? Nah, sekarang dengan mudah kita akan memahami syarat-syarat bintu ibnin. Bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, bagiannya 2/3 atau 1/2 atau asabah bil ghair. Sama enggak nih? Sama dengan bintun ya. Bedanya cuma 1/6 di sini. Oke. Sekarang kita lihat bintu ibnin mendapat 2/3 jika sama dengan atas. Syaratnya apa? Berjumlah 2 orang atau lebih. Jika bintu ibnin hanya 1 orang, maka dia mendapat 1/2. Nah, sekarang baik 2/3 maupun 1/2, syaratnya tidak boleh ada ibnun, tidak boleh ada ibnu ibnin, cucu laki-laki, tidak boleh ada ibnun. Kenapa? Karena jika ada ibnun, maka bintu ibnin tidak mendapat bagian pasti, tetapi menjadi asabah bil ghair, asabah bersama ibnu ibnin.
Kenapa tidak boleh ada ibnun, anak laki-laki? Karena jika ada ibnun, maka bintu ibnin dan ibnu ibnin terhalang, nggak dapat waris. Jelas ya? Sekarang bintu ibnin menjadi asobah bil ghair, asobah bersama ibnu ibnin. Syaratnya tidak boleh ada ibnun. Kenapa? Ayo jawab. Iya, karena kalau ada ibnun maka bintu ibnin dan ibnu ibnin tak dapat, terhalang. Oke ya, sama ya. Sekarang ini 1/6 bedanya dengan di atas. Nah, bintu ibnin mendapat 1/6 jika bintun mendapat 1/2. Nih. Jadi kalau bintunnya cuma 1 orang, anak perempuan, dia kan dapat setengah nih. Ada cucu perempuan, nah cucu perempuan mendapat 1/6. Kalau cucu perempuannya 2 gimana? Ya udah bagilah segitu, 1/6 bagi sekian. Nah, oke ya. Nah syaratnya bintu ibnin mendapat 1/6 jika bintun mendapat 1/2. Syaratnya tidak boleh ada ibnun, tidak boleh ada ibnu ibnin, tidak boleh ada ibnun. Kan bintunya setengah, bintun ada, dia dapat 1/6. Kenapa tidak boleh ada ibnu ibnin? Karena jika ada ibnu ibnin maka bintu ibnin mendapat tidak mendapat 1/6, tetapi menjadi asobah bil ghair, asobah bersama ibnu ibni. Kenapa tidak boleh ada ibnun? Karena sama jawab tadi apa? Kalau ada ibnun maka bintu ibnin dan ibnu ibnin terhalang. Jelas. Sekarang ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung. Ada 4 bagiannya. Yang pertama 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair atau asobah ma'al ghair. Ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung mendapat 2/3. Apa syarat tadi? Kayak syarat bintun. Jika berjumlah 2 orang atau lebih. Kalau saudara perempuan kandung almarhum tuh jumlahnya 2, maka mereka berbagi dalam 2/3. Kalau 3 juga begitu. Misalkan 3 orang, maka dia dapat 2/3 bagi 3. 4 orang 2/3 bagi 4. Jika ukhtun syaqiqah hanya 1 orang, maka dia mendapat 1/2. Ya, 1/2. Nah, sekarang kita lihat syaratnya. Baik 2/3 maupun 1/2. Syaratnya tidak boleh ada akhun syaqiq. Tidak boleh ada ibnu ibnin. Tidak boleh ada ibnun. Tidak boleh ada abun, ini tambahan nih, ayah. Tidak boleh ada jadun, kakek. Tidak boleh ada bintun. Tidak boleh ada bintu ibnin. Limadha? Why? Kenapa? Karena jika ada akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung, maka ukhtun syaqiqah tidak mendapat bagian pasti, tetapi menjadi asobah bil ghair, asobah bersama saudara laki-laki. Kenapa tidak boleh ada ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun? Karena jika ada ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun, maka ukhtun syaqiqah dan akhun syaqiq tak dapat, terhalang. Kenapa tidak boleh ada bintun dan bintu ibnin?
Karena jika ada bintun atau bintu ibnin, maka yang mengambil 2/3 dan atau 1/2 ini adalah bintun atau bintu ibnin, bukan ukhtun syaqiqah. Sekarang ukhtun syaqiqah menjadi asobah bil ghair. Asobah bersama akhun syakik. Jadi ukhtun syakikah menjadi asobah bil ghair jika bersama akhun syakik, saudara laki-laki kandung. Dengan syarat tidak boleh ada ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Kenapa? Karena jika ada ibnun, abun, ibnu ibnin, jaddun, satu aja yang ada di antara 4 ini, maka ukhtun syaqiqah dan akhun syaqiq tak dapat terhalang. Nah, yang membedakan dengan sebelumnya dengan bintun dan bintu ibnin adalah di sini asobah ma'al ghair. Yang beda ya, ini sama dengan sebelum-sebelumnya. Asobah. Jadi ukhtun syaqiqah mendapat atau menjadi asobah ma'al ghair jika almarhum atau almarhumah hanya memiliki keturunan perempuan, tidak ada keturunan laki-laki, tidak ada ibnun, tidak ada ibnu ibnin, ya, maka ukhtun syaqiqah menjadi asobah ma'al ghair. Syaratnya tidak boleh ada abun dan jaddun. Kenapa? Kalau ada abun atau jaddun, maka ukhtun syaqiqah dan akhun syaqiq tidak dapat terhalang. Jelas ya? Sebenarnya nggak ada ini ibnun nggak ada, ibnu ibnun nggak ada, abun nggak ada, jaddun nggak ada, baru dia jadi dan almarhumah hanya meninggalkan keturunan perempuan. Itu ya. Selesai. Berarti sama nih bintun, bintu ibnin, ukhtun syaqiqah. Nah, sekarang ukhtun li'ab sama ini bagiannya dengan bintun, bintu ibnin, ukhtun syaqiqah. Ukhtun li'ab, saudara perempuan seayah, bagiannya 2/3, 1/2, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair, dan 1/6. Ini sebenarnya cuma membedakan ini doang. Pada bintu ibnin sama dengan bintun, bedanya ada 1/6. Pada ukhtun syaqiqah sama dengan bintun, bedanya ada asobah ma'al ghair. Pada ukhtun li'ab sama dengan bintun, bedanya ada dua-duanya, ada 1/6-nya, ada asobah ma'al ghair. Nah, ini perbedaannya. Samanya lebih banyak daripada bedanya ya. Nah, karena sama, syaratnya sama. Ukhtun li'ab mendapat 2/3 jika apa tadi? Berjumlah 2 atau lebih. Jika hanya 1 orang, maka ukhtun li'ab mendapat 1/2. Baik 2/3 maupun 1/2. Nah, ini syaratnya tidak boleh ada akhun li'ab. Tidak boleh ada akhun syaqiq. Tidak boleh ada ukhtun syaqiqah yang menjadi asobah ma'al ghair. Kan ukhtun syaqiqah bisa jadi 2/3, 1/2 asobah bil ghair. Nah, pada saat ini dia tidak menghalangi. Tapi kalau dia jadi ukhtun syaqiqah menjadi asobah ma'al ghair, maka dia juga penghalang. Tidak boleh ada ibnu ibnin, tidak boleh ada ibnun, tidak boleh ada abun, tidak boleh ada jaddun, tidak boleh ada bintun dan bintu ibnin. Kenapa? Karena kalau ada akhun li'ab, maka ukhtun li'ab tidak mendapat bagian pasti, tetapi menjadi asobah bil ghair, asobah bersama akhun li'ab, saudara laki-laki saya. Kenapa tidak boleh ada akhun syaqiq, ukhtun syaqiqah yang menjadi asobah ma'al ghair?
ibnu ibnin, ibnun, abun, jadun. Karena jika ada akhun syakik tadi, ukhtun syakikoh yang mengambil asobah mal ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jadun, maka ukhtun li'ab dan akhun li'ab terhalang. Kenapa tidak boleh ada bintun dan bintu ibnin? Karena jika ada bintun atau bintu ibnin, maka yang mengambil 2/3 atau 1/2 adalah bintun atau bintu ibnin, bukan ukhtun li'ab. Jelas? Sekarang ukhtun li'ab menjadi asobah bil ghair. Ukhtun li'ab menjadi asobah bil ghair jika bersama akhun li'ab, saudara laki-laki seayah. Syaratnya sama tadi, tidak boleh ada akhun syakik, ukhtun syakikoh yang menjadi asobah mal ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Kenapa? Karena kalau ada akhun syakik, ukhtun syakikoh yang menjadi asobah mal ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun, maka ukhtun li'ab dan akhun li'ab terhalang. Nah, sekarang ukhtun li'ab menjadi asobah mal ghair. Sama dengan ukhtun syakikoh menjadi asobah mal ghair, syaratnya sama. Apa? Ukhtun li'ab, saudara perempuan seayah, menjadi asobah ma'al ghair jika almarhum atau almarhumah tidak memiliki keturunan laki-laki, baik ibnun maupun ibnu ibnin. Ya. Yang ada hanya keturunan perempuan, bintun atau bintu ibnin. Nah, dengan syarat sama, tidak boleh ada akhun li'ab, tidak boleh ada akhun syakik, ukhtun syakikoh yang menjadi asobah mal ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Kenapa? Karena kalau ada akhun li'ab, maka ukhtun li'ab tidak menjadi asobah mal ghair, tapi asobah bil ghair. Kenapa tidak boleh ada akhun syakik, ukhtun syakikoh yang menjadi asobah mal ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jadun? Karena kalau ada mereka, maka ukhtun li'ab dan akhun li'ab terhalang. Sekarang syarat 1/6. Sama kayak yang 1/6 cucu tadi. Bintu ibni dapat 1/6 kalau bintun dapat 1/2. Nah, sama. Ukhtun li'ab, saudara perempuan seayah, mendapat 1/6 jika, nih lihat nih, jika ukhtun syakikoh mendapat 1/2. Sama kayak ini, cucu dapat 1/6 kalau anak perempuan dapat 1/2. Ini sama. Ukhtun li'ab, saudara perempuan seayah, mendapat 1/6 jika ukhtun li'ab mendapat 1/2. Nah, syaratnya sama. Ya, ukhtun li'ab mendapat 1/6 jika ukhtun syakikoh mendapat 1/2, dengan syarat tidak boleh ada akhun li'ab, tidak boleh ada akhun syakik, tidak boleh ada ukhtun syakikoh yang mengambil asobah mal ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Kenapa? Karena kalau ada akhun li'ab, maka ukhtun li'ab tidak mendapat 1/6 tapi menjadi asobah bil ghair, asobah bersama akhun li'ab. Kenapa tidak boleh ada akhun syakik, ukhtun syakikoh yang menjadi asobah mal ghair, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun? Karena kalau ada mereka satu saja, maka ukhtun li'ab dan akhun li'ab sama-sama tidak dapat, terhalang. Sudah mulai stres? Gak apa-apa, ada rekamannya, bisa diulang-ulang. Nonton aja terus Pak, tambah subscribe, jadi ngetop masjid kita. Kan Bapak nggak ngerti nih, sehari ulang aja 100 kali. Kalau 100 jemaah udah sehari berapa 100 kali? 100 jemaah 10.000 penonton, nanti dapat platinum. Kenapa kok diulang-ulang? Jemaahnya nggak ngerti-ngerti. Ya baguslah, mendingan daripada minimal dapat pahala belajar. Sudah ya? Ah, itu pelajaran tahun lalu. Sekarang kita mulai pelajaran tahun ini. Bagian siapa? Abun, ayah, kakek, nenek dari ayah, nenek dari ibu, ibu, dan saudara laki-laki atau perempuan seibu. Kita mulai dari ayah. Ayah, ini lihat ya, samanya lebih banyak nih.
Ayah dan kakek sama nggak? Sama. Nih abun, jadun. Abun 1/6. 1/6 plus ini tambah, ini titingannya tambah. Tambah baqi dan asobah. Ain ini asobah binafsihi. Kakek juga sama 1/6 atau 1/6 plus baqi atau asobah binafsihi. Nah lihat ibu. Ibu bagian 1/3, 1/6. Sama dengan saudara seibu. Saudara laki atau perempuan seibu 1/3, 1/6. Kan sama. Nih, jadi samanya lebih banyak. Kalau nenek-nenek, ya nenek-nenek bagiannya 1/6. Nggak sulit nih, karena banyak samanya daripada bedanya. Abun, ayah. Ini para ayah harus tahu ini. Ayah bagiannya 1/6 atau 1/6 tambah sisa atau asobah binafsihi. Kita mulai. Abun mendapat 1/6 jika almarhum atau almarhumah memiliki keturunan laki-laki, baik ibnun anak laki-laki, ibnu ibnin cucu laki-laki, ibnu ibni ibnin cicit laki-laki. Pokoknya ada keturunan laki-laki deh. Mau anak, mau cucu, mau cicit, anak cicit, cucu cicit, cicit. Pokoknya kalau ada, maka ayah bagiannya hanya 1/6. Ustaz, bagaimana kalau anak laki-laki ada, anak perempuan ada? Pokoknya lihat anak laki-laki aja deh. Ada, ya udah 1/6. Mau ada anak perempuan, mau nggak ada, pokoknya kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau cicit, maka ayah 1/6. Ya, ada anak laki-laki ya, anaknya. Berarti cucunya ayah ya. Kan anak almarhum maksudnya ini, cucunya ayah. Maka ayah 1/6. Kemudian ayah mendapat 1/6 plus sisa, ini baki sisa, bukan baki tempat apa itu? Ya, baki sisa, bukan baki di Madinah, baki di itu kuburan makam. Ayah dapat 1/6 plus sisa jika almarhum atau almarhumah sebaliknya ini hanya memiliki keturunan perempuan, tidak ada keturunan laki-laki. Nah, ini sebaliknya. Nggak ada anak laki, nggak ada anak cucu laki, nggak ada cicit laki. Yang ada anak perempuan atau cucu perempuan atau cicit perempuan. Maka ayah mendapat 1/6 plus sisa. Ayah menjadi asobah binafsihi, dengan sendiri menjadi asobah jika almarhum atau almarhumah tidak memiliki keturunan sama sekali. Tak ada ibnun, tak ada bintun, tak ada ibnu ibnin, tak ada bintu ibnin, tidak ada ibnu ibni ibnin, bintu ibni ibnin, tidak ada ibnu ibni ibni ibnin, bintu ibni ibni ibnin, ibnu ibni 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 ibnin. Pokoknya ke bawah nggak ada. Ayah dapat asobah binafsihi. Pokoknya itu aja pertimbangan. Jadi gampang banget yang ingat ya. Jadi kalau ada anak laki doang, ayah dapat 1/6. Anak perempuan doang 1/6 plus sisa. Nggak ada laki, nggak ada anak perempuan, nggak ada cucu laki, dapat asobah binafsihi. Nah, syarat ayah ini juga syarat kakek. Podo. Jadun kakek bagiannya 1/6 atau 1/6 plus sisa atau asobah binafsihi. Kakek mendapat 1/6 jika almarhum almarhumat hanya memiliki keturunan laki-laki, baik anak laki-laki atau cucu laki-laki atau cicit laki-laki dan ke bawah. Ayah 1/6 doang. Kakek 1/6 doang. Kakek mendapat 1/6 plus sisa jika almarhum almarhumah hanya memiliki keturunan perempuan, baik anak perempuan maupun cucu perempuan. Anak laki-laki kagak ada. Nah, sekarang kakek menjadi asobah binafsihi kayak ayah tadi ya.
jika almarhum atau almarhumah tidak memiliki keturunan sama sekali, baik ibnun, bintun, ibnu ibnin atau bintu ibnin atau ke bawah, enggak ada sama sekali, maka kakek asobah binafsihi. Cuman ada syarat. Kakek baik 1/6, 1/6 plus sisa maupun asobah binafsihi, syaratnya enggak boleh ada ayah, enggak boleh ada abun. Kenapa? Kalau ada abun maka kakek terhalang. Ingat kek ya. Dah, jadi sama ya antara abun dan kakek. Abun dan jadun sama. Sekarang umun, ibu. Ini perlu ketelitian nih syarat ibu nih ya. Ibu mendapat 1/3 jika almarhum atau almarhumah, ini anaknya ya, anak laki atau perempuannya. Jika almarhum atau almarhumah tidak memiliki keturunan sama sekali, nggak ada ibnun, bintun, ibnu ibnin ataupun bintu ibnin, nggak ada sama sekali, maka umun ibu mendapat 1/3. Atau ibu tetap mendapat 1/3 jika almarhum atau almarhumah memiliki saudara 1 orang, tidak lebih dari 1 orang, atau tidak ada saudara. Paham nggak? Ulangi ya. Saya pelan-pelan ini. Ibu mendapat 1/3 jika almarhum tidak punya keturunan sama sekali dan saudara juga tidak ada. Kalaupun ada cuma 1. Misalnya saudara kandung almarhum baik laki maupun perempuan, atau saudara seayah dari almarhum, atau saudara seibu dari almarhum. Maka kalau cuma 1 saja, maka ibu tetap 1/3. Baik 1 itu hanya saudara kandung, hanya saudara, tapi kalau 1 saudara kandung, 1 saudara seayah, itu sudah hitung 2, maka lain pembagiannya. Saya ulangi lagi. Ibu mendapat 1/3 jika almarhum tidak memiliki keturunan sama sekali, dan atau tidak memiliki saudara sama sekali. Kalaupun ada hanya 1, ya hanya 1. Baik 1 itu saudara kandung, 1 itu saudara saya, atau 1 itu saudara seibu. Kalau cuma 1 saudaranya, ibu 1/3. Sekarang, ibu mendapat 1/6 jika almarhum atau almarhumah memiliki keturunan walaupun 1, walaupun ibnun atau bintun, ibnu ibnin, bintu ibnin atau ke bawahnya, maka ibu menjadi 1/6. Dan atau almarhum memiliki saudara 2 atau lebih. Emang almarhum nggak punya anak nih, tapi punya saudara 2 orang, maka ibu mendapat 1/6. Ya, baik dua-duanya saudara kandung, atau dua-duanya saudara seayah, atau dua-duanya saudara seibu, atau dalam 2 itu 1 saudara kandung, 1 saudara seayah, atau 1 saudara kandung, 1 saudara seibu, atau 1 saudara seayah, 1 saudara seibu. Pokoknya kalau ada 2 aja saudara almarhum, ibu jadi 1/6. Kalau cuma 1 saudara almarhum dan tidak punya anak, tidak punya cucu, maka ibu 1/3. Jelas? Jelas bingungnya. Sekarang akhun atau ukhtun li'um, saudara laki atau saudara perempuan seibu. Ini antara laki dan perempuan sama, enggak beda-beda, bukan 2 laki 1 perempuan, enggak ada. Untuk saudara seibu berlaku sama. Bagiannya 1/3 atau 1/6. Saudara laki atau perempuan seibu mendapat 1/3 jika berjumlah 2 atau lebih.
baik dua-duanya saudara laki-laki seibu atau dua-duanya saudara perempuan seibu, atau satu saudara laki seibu, satu saudara perempuan seibu, maka bagiannya 1/3. Kemudian saudara laki atau perempuan seibu mendapat 1/6 jika hanya berjumlah satu orang. Baik satu orang itu saudara laki seibu atau perempuan seibu, pokoknya satu doang, maka dia dapat 1/6. Nah, ini ada syarat. Baik 1/3 maupun 1/6, syaratnya tidak boleh ada abun, tidak boleh ada jaddun, dan tidak boleh ada keturunan walaupun satu. Nih di atasnya, ini di bawahnya. Kenapa? Kalau ada abun atau jadun atau keturunan, terserah mau anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan. Kalau ada satu saja, maka akhun atau ukhtun lium terhalang, nggak dapat. Terakhir kita bahas nenek-nenek ya, nenek-nenek. Yang pertama jaddatu minal ab, nenek dari ayah. Kedua jaddatu minal nenek dari ibu. Ini li ganti minal Nenek dari ayah mendapat 1/6 jika tidak ada nenek dari ibu. Syaratnya tidak boleh ada abun dan ummun. Kenapa? Kalau ada abun atau ummun, nenek dari ayah terhalang. Terakhir, jaddatu minal nenek dari ibu mendapat 1/6 jika tidak ada jaddatu minal ab, tidak ada nenek dari ayah. Syaratnya tidak boleh ada ibu, karena kalau ada ibu maka jaddatu minal terhalang. Jika kedua nenek-nenek ini ada, nenek dari ayah ada, nenek dari ibu ada, tapi ayah dan ibu nggak ada, maka mereka bagi dua, jaddatu minal ab 1/12, jaddatu minal 1/12. Sudah. Tapi sudah apa lagi ya? Tanya jawab. Mau pulang? Ya udah, kalau pulang saya tutup nih. Kopi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di agama ini saudara laki-laki kandung, cucu laki-laki, anak laki-laki, ya ini kan tidak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya almarhum itu hanya punya perempuan, saudara laki-laki kandung, ya kan? Kalau anak cucu laki-laki kan tidak punya anak laki-laki. Tapi saudara laki-laki kandung dapat berapa dia dari waris itu jika almarhum yang Berapa? Anak perempuannya berapa? anak perempuannya misalnya 2 atau 3. 2 atau 3. Terus cukup? Saudara laki-laki kandung itu seberapanya? Enggak, saya belum bisa baca ini. Ya. Oke. Kalau anak perempuannya 2 atau 3 kata Bapak ya, maka anak perempuan ini 2/3. Sedangkan saudara laki-laki ini nggak ada bagiannya, dia hanya sisa doang. Ya, kalau misalnya cuma 2 anak perempuan dan 1 saudara laki-laki, maka saudara laki-laki dapatnya 1/3 sisa. Kalau bersamanya ada saudara perempuan, maka mereka berbagi dalam sisa. Saudara laki-laki 2, saudara perempuan 1.
Jadi 2/3 diambil dulu oleh anak perempuan, sisa 1/3 antara saudara laki dan saudara perempuan berbagi dalam 2/1 dari sisa. Itu saudara laki-laki kandung saya, ibu ya itu. Enggak, si ibu enggak, saya doang, saya. Cuman saya ini enggak dapat kalau ada ini. Kalau ada saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah atau seibu tak dapat. Ada nggak perempuan menjadi penghalang? Ada. Dua pihak. Ini dia nih. Ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung, kalau dapat asobah ma'al ghair, tapi bukan yang 2/3, bukan yang 1/2, bukan asobah, tapi asobah ma'al ghair, maka dia menghalangi saudara laki-laki saya, menghalangi saudara perempuan saya, menghalangi anak laki-laki saudara laki, anak laki-laki saudara saya, menghalangi paman, menghalangi anak paman, menghalangi paman saya, menghalangi anak paman saya, menghalangi mu'tiko. Jadi perempuan juga penghalang ketika dia menjadi asobah ma'al ghair. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang pertama yang ingin ditanyakan, seandainya kita sebagai orang tua meninggal, kemudian kita pesan wasiat kepada anak, itu pesannya mengenai waris ini seperti apa? Kemudian yang kedua, seandainya kita menikah tapi siri, Ustaz, apakah punya anak dengan sama bacanya, karena yang siri kan dicatat udah ada sirinya. Sehat, kalau siri itu gigi sehat, putih nggak ompong ya. Kalau ada wasiat dan wasiat itu kepada ahli waris yang mendapat waris, maka tidak berlaku. Tapi kompilasi berlaku kalau kompilasi. Kalau hukum Islam, dia salahnya kompilasi itu bikin ada istilah hukum Islam. Ini kompilasi hukum titik aja gitu. Dia bikin kompilasi hukum Islam. Ini yang saya mau protes. Kalau mau kompilasi hukum gitu aja, nggak usah pakai Islam. Sama kayak nikah siri, dalam hukum kompilasi nggak dapat istri simpanan dan anaknya. Dalam Islam mau nikah makan siri, mau makan onta, kalau dia sudah jadi istri resmi dengan syarat ada istri, suami, mas kawin, ijab kabul, saksi 2, udah sah. Walaupun dia waktu itu menunya bukan siri tapi daging onta. Jadi ini bedanya. Makanya kalau Anda tanya kompilasi, saya tidak mau menjawab karena bukan bidang saya itu. Dan saya hanya protes gitu. Kenapa dia pakai Islam? Harusnya dibikin kompilasi hukum titik gitu. Kalau udah pakai Islam ya harus pakai Quran atau hadis. Masalahnya dia pakai Islamnya itu. Makanya ibu-ibu kalau ada yang suka nikah siri, karena negara kita pakai kompilasi, jangan mau. Walaupun yang kedua tetap diresmikan, diraya-rayain, undang semua aja kerabat-kerabat tahu bahwa bapak ini 2 bininya gitu. Kenapa sembunyi-sembunyi? Itu tanda orang suka bohong. Bohong itu tanda munafik. Kalau laki-laki punya istri siri, itu lebih condong munafik, tiap hari bohong. Tapi kalau dia jujur sama bininya, istrinya 2, dia sejujur-jujuran, itu muslim. Kenapa dia harus sembunyi-sembunyi kalau dia muslim? Ya paling-paling dia nggak mau istrinya, kan istrinya paling bawa pentungan atau ngasah golok ya kan? Itu. Kalau istri sudah ngasah golok bawa pentungan, cepat-cepat balik nama, sertifikat kasih ke istri, kalung tambah lagi, gelang tambah lagi. Iyalah, perempuan itu matre. Lah iya, karena itu perempuan itu lebih suka dengan perhiasan, karena dia adalah perhiasan, dia cantik.
Makanya paling diinginkan perempuan di surga nanti perhiasan. Dirinya pun perhiasan. Nah, makanya wajar aja kalau di surga nanti ibu-ibu pada kepengen perhiasan emas semua. Lalu tambah cantik dia dengan perhiasan tersebut. Tapi bapak-bapak nggak perlu perhiasan. Bapak sukanya tambah-tambah, bila perlu kali-kali. Ya, jadi itu nanti sudah bahasan lainnya. Ya, itu ya Pak, jelas ya? Ya, ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya nggak dengar kalau banyak yang ngobrol. Telinga saya tahun ini agak beda. Jadi bahasa kita pertama adalah hibah, yang kedua adalah waris, yang ketiga adalah wasiat. Utama seperti apa sih kita? Karena kalau hibah ada berkata adalah boleh semuanya semacam hibah masih hidup, boleh dikasih semua walaupun ada lapar hari. Dikasih kali waris, kebanyakan orang kita tuh hibah itu dikasih kali waris apa boleh. Ya. Urutannya hibah, wasiat, waris. Jadi HWW, hibah, wasiat, waris. Hibah itu pemberian saat hidup, eksekusi saat hidup. Bebas mau ngasih ahli waris, mau ngasih orang lain, pengurus DKM, ya, atau ngasih saya boleh. Hibah itu besarannya tidak diatur. Mau ngasih 10%, 20%, 100% boleh. Ke siapa aja? Ke ahli waris, ke bukan ahli waris boleh. Nah. Wasiat. Kalau Anda ingin wasiat berupa materi, tidak boleh berwasiat kepada penerima waris. Apa itu wasiat? Pemberian saat hidup, eksekusi saat mati. Jadi kalau mau wasiat kepada yang bukan ahli waris. Nah, kalau mau wasiat kepada ahli waris bukan wasiat materi, tapi wasiat amal. Wasiat, saya berwasiat kalau saya mati nanti semua harta saya baik kecil maupun besar dibagi dengan cara Al-Quran. Titik. Nah, itu wasiat wajib. Itu wasiat wajib. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian berwasiat ketika menjelang mati, akan mati, kepada ayah ibu, kepada karib kerabat, kewajiban setiap orang yang bertakwa. Wajib wasiat itu. Apa wasiat ini? Saya berwasiat kalau saya mati seluruh harta saya besar atau kecil dibagi sesuai tuntunan Al-Quran. Kalau tidak, dosanya kita tanggung. Tahu-tahu kita mati, harta kita dibagi dengan cara lain, bukan cara Al-Quran, maka kita yang udah mati kena dosanya. Tapi kalau kita sudah berwasiat, orang bagi dengan cara apapun, kita tak terlibat dosanya. Tapi kalau dibagi dengan cara Islam, kita dapat pahalanya. Wajib wasiat, Pak. Wasiatkan seluruh harta saya besar kecil, kalau saya mati nanti harus dibagi aturan Allah. Ya, kemudian yang ketiga waris. Waris itu eksekusi setelah mati. Ngasihnya kapan? Belum ada ngasih-ngasih kalau masih hidup. Jadi kita mau pilih apa? Mau pilih hibah? Boleh. Kita mau kasih anak perempuan 5/6, anak laki 1/6, urusan kita, nggak ada urusan. Orang lain boleh dikasih hibah. Ya. Karena waktu ada kalau hibah itu, ya, kalau tidak sepengetahuan ahli warisnya, contohnya ada Nabi bilang punya anak, si bapak ini mau ngasih bagian anaknya, atau anaknya doang, tapi si ibu nggak mau, soalnya saksinya Nabi, saya pernah dengar seperti itu, sehingga pasal Nabi tidak mau menjadi saksi bila ahli waris yang lain atau anak yang lain tidak tahu. Jadi
Itu lebih ke hati-hatian. Ya. Jadi kalau kita kasih hibah barang tak bergerak, aset, harus ada saksi. Enggak mesti saksi laki-laki. Makanya kalau dapat hibah cepat-cepat. Kamu saya kasih kontrakan ini ya. Ayo Pak, sekarang kita ke notaris. Langsung ke notaris. Itulah saksinya. Kalau tidak ada itu, dulu Pak, dulu masih berlaku 2 saksi laki-laki. Dulu, karena dulu umat Islam jujur. Sekarang ada yang mau dibayar jadi saksi laki-laki. Kamu jadi saksi ya. Katakan dulu ayah saya meninggal itu dia ngasih hibah ke saya. Ini. Kamu saksinya 2 orang ya? Iya, nih, semiliar. Dikasih 1 miliar Pak. Enggak. Berani dia bohong. Jangankan 1 miliar, 40 juta aja berani bunuh orang sekarang. Pembunuh bayaran yang nembak istri TNI itu dibayar cuma 40 juta bunuh orang. Jadi susah sekarang umat Islamnya, pembohong banyak. Bukan semuanya, tapi ada. Lihat aja yang ditangkap KPK itu, namanya juga Din, Nasarudin. Kan Din itu agama Islam artinya. Dulu umat Islam tidak ada pembohong. Nabi, sahabat, tabiin, sampai 4 mazhab tuh ulama nggak ada pembohong-pembohongnya Pak. Sekarang belum selesai. Sabar. Apa tadi? Saya mau jelaskan jadi lupa tuh. Nah, sekarang cepat-cepat ke notaris. Baik ada saksi 2 orang atau tidak ada, cepat urus. Kalau dapat hibah, dihibahkan kontrakan, cepat urus notaris minimal. Walaupun belum selesai balik nama, sudah tertera di notaris. Aman. Boleh, mau siasati boleh. Ya, setengah laki-laki. Berarti kalau perempuan 1/4, laki-laki 2/4. Ya, terus boleh. Cepat-cepat ke notaris. Kalau tidak ada notaris, walaupun Bapak sudah hibah, saksi juga nggak ada, walaupun sudah hibah, tetap tidak berlaku. Nah, jadi cepat-cepat hitam di atas putih, sertifikat nama siapa. Maka agama mengakui hitam di atas putih. Sekarang saya tanya, sertifikat nama anak perempuan. Ada dua saksi mengatakan dihibahkan pada laki-laki. Mana yang berlaku? Sertifikat. Karena Al-Quran menyuruh yang tertulis dulu baru saksi. Coba lihat tuh ayatnya di surat Ali Imran Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, tulislah, perintah. Sedangkan saksi disebutkan mendatangkan 2 saksi. Mana yang lebih kuat? Perintah atau khobariyah? Ini ada perintah lebih kuat. Nah, karena itu yang tertulis berlaku lebih, walaupun ada 100 saksi, tapi sertifikat nama yang tertulis nama yang lain, maka itu yang berlaku. Enggak lah. Kalau kita ngasih masih hidup, maka enggak ada kaitan dengan menentang Allah. Kalau sudah mati, pakai cara lain menentang Allah. Walaupun kita sudah sakit-sakitan, tapi kan belum mati. Udah kata dokternya ini kemungkinan masih hidupnya 30%, tapi masih sadar. Makanya waktu dia ngasih itu cepat-cepatlah notaris suruh datang. Bukan bapaknya yang lari rumah sakit dilarikan ke notaris, jangan. Notarisnya minta datang secepatnya. Pak, ini bapak saya mau ngasih saya hibah nih. Ini 30% lagi nih kata dokter. Bila perlu jemput notarisnya itu, ya biaya tambahan kasihlah. Apalagi jemaah kita notaris cepat aja langsung. Saya ke rumah sakit ya. Sementara saya perjalanan kita video call. Rekam video callnya rekam. Kesanalah catat notaris. Karena itu diakui oleh agama dan juga oleh negara. Itu yang kuat. Tertulis itu yang kuat. Silakan Pak.
Tolong mic-nya. Yang soal yang tertulis itu apakah memang terkait dengan maaf ya Ustaz ya, dengan hukum hal lain ini hukum agama atau mungkin dengan hal lain misalnya utang. Termasuk semua utang piutang, semua tertulis. Jangan begini, kita kan sama-sama muslim, masa dicatat utang piutang kayak nggak percaya aja. Yang disuruh tulis menulis itu ini ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, hari kiamat, takdir. Kamu yang beriman itu kalau ada transaksi terkait muamalat atau ini semua, tulislah. Disuruh yang sama-sama beriman, yang satu jemaah, yang apalagi dengan yang bukan satu jemaah, apalagi dengan non muslim. Ini yang saling percaya, kamu yang saling percaya, kamu yang sama-sama seiman, kamu yang satu jemaah. Kadang-kadang kalau di sholat di depan sama-sama satu saf berdampingan, kalau ada transaksi, baik jual beli, baik utang piutang, baik apapun yang terkait dengan keadaan yang akan datang, wajib ditulis. Berarti Ustaz, berarti kalau ada seorang masih hidup, dia punya anak katakanlah 2 misalnya. Dia punya harta banyak, ada yang rumah, ada tanah, ada ruko misalnya, ada mobil gitu. Sudah dikasih bukan sama anak. Berarti nggak perlu lagi hukum waris. Berlaku, tetap aja yang sudah dikasih menjadi milik anaknya, hak sudah berpindah, nanti sisanya apa kalau dia mati? Masih ada sisa. Nah, itu jadi waris. Kalau yang sudah dibagi Kalau nggak ada sama sekali, walaupun sudah dibagi sama anaknya, yang dapat rumah misalnya dapatnya katakanlah 1 miliar misalnya, itu anak laki-lakinya cuma dikasih ada 200 juta, terus dia meninggal, itu banyak yang begitu. Berarti udah nggak berhak lagi nuntut apapun anak laki-laki. tetap waris dibagi aturan Allah. Yang tadi dihibahkan sudah berpindah hak. Tadi berlaku hibah, sekarang waris hibah dan waris nggak bisa campur-campur. Bukan hibah, berarti orang itu yang mengatakan ngasih nama. Iya, bapak ngasih apa namanya? Nggak mungkin ngasih waris karena bapak masih hidup. Masa sudah mati ngasih waris? Jadi yang dikasih masih hidup itu hibah. Mau dinamain apapun itu hibah. Ini saya hadiahkan, itu hibah. Ini saya pindahkan hak, hibah. Terserah apa namanya, tapi itu hibah. Kalau eksekusinya saya kasih sekarang ya, tapi eksekusinya nanti kalau saya meninggal, itu wasiat. Kalau ngasih sekarang langsung 1 miliarnya sekarang juga, itu hibah. Nah, walaupun tidak adil, walaupun tidak imbang, kalau mati sisa harta kita yang belum kita hibahkan dibagi cara waris. Yang tidak dikasih tadi. Kalau sudah dikasihin semua, berarti dia tinggal numpang sama anaknya, nggak apa-apa. Kalau mati nggak ada waris. Kalau nggak ada apa-apa kecuali baju aja ya. Kalau ngasih tidak adil, hibah, nggak ada dosa, nggak ada dosa. Makanya hibah itu, makanya ini Islam sangat fair. Kalau orang masih hidup itu harta dia, kecuali dia nggak keluarin zakat. Kalau sudah keluarin zakat, udah ditunaikan kewajiban, udah semua, maka dia bebas mau apain hartanya terserah dia. Tapi kalau dia mati hartanya terserah Allah. Kenapa? Karena orang mati yang kembali kepada Allah itu bukan hanya nyawanya, seluruh hartanya kembali kepada Allah. Haram dimakan, haram dipakai, haram dibagikan, kecuali setelah dibagi aturan Allah, baru sah dipakai. Betapa banyak orang pakai harta waris sebelum dibagi warisnya, itu maling, rampok. Banyak sekali tuh, waris belum dibagi udah dimanfaatkan, udah dipakai-pakai. Apa saja, apa mobil, apa rumah. Kapan bagi waris? Hari pertama kematian, malamnya itu. Bagi itu bukan jual-jual. Tuh, ayah meninggal, nangis semua. Anak dari mana-mana pulang, dari Arab Saudi pulang, dari Amerika pulang, semuanya ngumpul. Saat malamnya itulah bagi, kata ibu, ini dari harta ayah kalian, saya 1/8, 7/8 kalian berbagi, laki 2 perempuan 1. Nangis.
Dulu ibu ikut serta berjuang dari lantai tanah, satu persatu bata disusun. Nanti kata anak laki-laki yang soleh, ini yang soleh, ibu, bagian waris saya hibahkan untuk ibu. Teng, anak kedua, semuanya. Akhirnya malam itu juga harta waris kembali ke ibu semua, menjadi milik ibu karena dia dapat hibah dari anak-anaknya. Dan memang harus begitu, supaya ibumu tidak makan harta anak yatim, tidak makai harta anak yatim. Maka si anak berikanlah semua bagian warisnya untuk ibu. Nanti kan kalau ibu meninggal untuk dia lagi tuh, balik lagi kan. Inilah manfaatnya ngaji, Pak. Jangan hari ini doang. Iya, Pak. Jadi kan seolah-olah cuma minjamin, tapi kita ngasih. Nih anak ngasih ibu bagian waris saya untuk ibu semua dah. Ini saya ditambahin lagi untuk ibu, anak soleh. Padahal kalau ibunya meninggal balik ke dia lagi kan? Iya, balik ke dia lagi. Di orang kadang-kadang sok sok bijaksana, sok pede. Kita bagi nanti kalau ibu udah meninggal, ya sekarang biar ibu yang pakai. Dia telah membiarkan ibunya makan haram, makai barang haram, harta anak yatim dipakai oleh ibunya. Anak ini menyangka dia soleh, tapi dia anak durhaka, gara-gara tidak ngaji. Makanya kalau ngaji anak-anak diajak, Pak, Bu, anak-anak diajak ngaji. Nanti kita doang yang tahu, anak kita nggak tahu. Ada anak bunuh ayahnya karena ingin waris, bunuh saudaranya karena nggak ngaji tadi. Jadi kalau soleh itu jangan sendiri, ajak keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu apa artinya? Ajak anak istri ngaji. Itu artinya. Ya. Saya ada tamu ini dari Palembang 32 orang. 6:30 ini mau dihidangkan. Ini masalah lain, riba itu, Pak. Nah, kalau udah sempat kita bahas, riba itu monster paling ganas itu. Jadi nggak bicara lagi waris ya. Kita ini hancur gara-gara riba. Ekonomi kita hancur, semuanya hancur, umat Islam hancur gara-gara riba itu. Nah, ini perkara lain lagi, tapi pembahasannya itu panjang, Pak. Kalau saya jawab pertanyaan Bapak sekarang, pasti nggak terima. Kalau misalkan istri yang saya itu 1 atau 3 punya anak, terus anak itu apakah dapat waris atau istri kita sudah dapat waris? Yang kedua, kalau anak kita di luar agama, tidak agama, apakah dapat waris? Anak kita dari manapun, istri pertama, kedua, ketiga, asalkan anak kita kandung dapat waris. Istri dapat waris. Yang keluar Islam murtad tidak dapat waris. Tapi yang murtad kalau meninggal kita juga nggak dapat waris dari dia. Yang kafir, yang beda agama tidak saling mewarisi. Ya, jadi yang punya istri lebih dari 1 ya harus lebih kuat dengan segala risikonya. Yang belum dapat 2 bersabarlah. Antum beriman saja, beramal soleh, istiqomah. Nanti di sorga bukan 2, bukan 4, 72 bidadari lagi. Ya, sabar aja, Pak, sabar aja. Yang penting istiqomah, beriman, beramal soleh. Nanti akan berbuah manis di sorga. Ya, mohon maaf ya. Gini, mohon maaf, ini saya terus terang tidak ada waktu nih. Ya, ada tamu dari Palembang, kiai-kiai dan santri 32 orang. Jam 6:30 rencana mau dihidangkan. Ya, untuk lebih ini saya undang aja Bapak, kita bicara faraid dari pagi sampai sore. Nanti tanggal 22 hari Ahad, libur tuh, dari jam 8 sampai jam asar seharian. Ya, di pondok pesantren saya, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani Legoso Ciputat. Ya, tapi berbayar, 1 orang 150.000. Kalau atas nama DKM per 5 orang 500.000. Kalau individu
Jadi karena untuk apa? Untuk itu snack, makan siang, kopi teh, modul juga sertifikat. Jadi pelatihan ilmu waris 1 hari full jam 8 sampai asar insyaallah. Tapi jam sebelum asar itu kita ada agenda jam 7 atau setengah 7-nya itu setoran 30 juz santri, mungkin ada sekitar 7 orang. Yang sudah hafiz 30 juz sekarang 113. Kalau jadi tambah 7 jadi 120 insyaallah. Nah, yang mau hadir silakan, minta tolong pengurus DKM yang saya sudah share itu di-share kembali. Tapi yang saya share itu terlanjur hari Senin tulisannya. Itu ternyata salah. Hari Ahad mestinya, tanggal 22. Yang tershare kan itu tanggal 23 padahal salah tanggal ya, tanggal 22 hari Ahad. Libur tuh dari pagi sampai sore. Siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian. Semoga Allah memberi kita kekuatan akidah yang sahih sehingga kita sekeluarga selamat ya ketika mengelola amal dan harta kita di dunia ini. Dan kepada Allah kita mohon semoga nanti kita dihimpun bersama Rasul di surga Firdaus. Demikian, mohon maaf, kita tutup dengan bacaan surat Wal Asri dan kafal majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khasr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.